SMA Negeri 7 Berangin pada tahun ajaran 2023-2024 hanya mendapat 4 siswa. Sidang kasus dugaan tipikor pengesahan RAPBD Provinsi Jambi kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jambi. KPU Provinsi Jambi akan segera menyusun daftar pemilih tambahan pemilu 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi Hari Ini edisi Selasa 25 Juli 2023. Ya, selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Bersama saya Rahmadani Putri. Dan saya Habib Wijaya, inilah Jambi Hari Ini selengkapnya. Informasi pertama pada Jambi Hari Ini, Saudara, SMA Negeri 7 Merangin pada tahun ajaran 2023-2024 hanya mendapatkan 4 siswa. Selain dampak sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru, kondisi itu juga diduga akibat kecurangan PPDB. Beginilah kondisi SMA Negeri 7 Merangin pasca minimnya siswa baru yang mendaftar ke sekolah tersebut. Keadaan sekolah terlihat sepi, bahkan beberapa kelas yang diperuntukkan bagi siswa baru saat ini ditutup dan tidak ada aktivitas dalam kelas. Tak hanya tahun ini, penurunan jumlah murid juga telah dirasakan sejak setahun sebelumnya yang hanya mendapat 17 siswa baru. Meski murid baru hanya 4 siswa, namun pihak sekolah tetap melaksanakan pembelajaran seperti biasa. Agar terlihat aktif, 4 siswa itu dibagi 2 orang di kelas IPS dan 2 orang di kelas IPA. Pihak sekolah menduga jika tidak adanya siswa baru yang mendaftar di SMA 7 Merangin akibat sistem PPDB berbasis zonasi yang curang dilakukan sekolah lainnya. Seharusnya siswa yang tinggal di sekitar lokasi sekolah harus mendaftar di SMA 7 Merangin, namun tak satu pun siswa yang berada di sekitar lingkungan sekolah mendaftar ke SMA 7 Merangin. Sudah menyampaikan hal yang kami alami ke Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dan bahkan melalui WA kami sudah chatting juga kepada Komisi 4 yang membidangi pendidikan. Kami sudah sampaikan, tapi ya beliau mengatakan supaya tunggu dulu, dan kami sudah sampaikan agar ya zonasi itu benar-benar dikawal. Yang zonasi yang dimaksud seperti saya katakan tadi, ya desa atau RT RW yang di lingkungan sekolah kita 7 itu biarlah sekolah di SMA 7 karena mereka yang punya. Tetapi yang terjadi bahwa mereka juga diterima di sekolah lain. Jika tidak ada solusi pasti yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jambi selaku pembina dan pengawas SMA, maka dipastikan SMA Negeri 7 Merangin akan tutup karena tak adanya siswa baru untuk aktivitas belajar mengajar. Ramadan Cerbetakasa, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, hingga saat ini masih ada lahan ruas jalan tol Betung Tempino yang belum dibebaskan. Pemerintah Provinsi Jambi memberikan batas waktu 2 pekan untuk mengambil keputusan pembebasan fasilitas umum dan sekolah yang belum dibebaskan. Pemerintah Provinsi Jambi masih melakukan kajian dan solusi pembebasan lahan ruas jalan tol Betung Tempino yang belum dibebaskan. Lahan yang belum dibebaskan itu merupakan fasilitas umum seperti makam dan sekolah. Fasilitas umum yang belum dibebaskan itu ada di kawasan Muara Sebapo, Kabupaten Muaro Jambi. Selain memberikan batas waktu 2 pekan pada tim awal pembebasan lahan bekerja kembali, Pemprov Jambi juga telah melakukan pertemuan dengan pemilik lahan dan unsur terkait untuk melakukan pemindahan makam masyarakat. Sementara untuk pemindahan sekolah masih belum dapat diputuskan. Pak Gubernur memberikan waktu 2 minggu untuk tim awal yang kaitannya dengan pembebasan lahan untuk bekerja kembali. Yang mengecek betul. Karena dari hasil presentasi terakhir, misalnya kuburan itu tidak, kalau di data yang kita miliki hanya 5 pekuburan. Kalau komunikasi awal sudah dengan pihak keluarga korban itu, keluarga ahli warisnya akan dipindahkan ke sebelahnya. Terus ada juga yang madrasah ya. Madrasah itu tidak seluruhnya kena, cuma kalau dari kandepaknya itu kalau misalnya separuh dimanfaatkan, separuh lagi pindah jauh nggak mungkin. Tim Pemprov Jambi dan Pemda Muaro Jambi serta Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi akan turun ke lapangan melakukan pengecekan secara langsung.
Tim kemudian akan melakukan rapat kembali untuk mengambil keputusan terkait pembebasan lahan. Joko TVRI Jambi melaporkan. Saudara, angka kemiskinan di Provinsi Jambi pada triwulan pertama tahun 2023 turun menjadi 7,58%. Penurunan itu disebabkan pertumbuhan perekonomian masyarakat. Angka kemiskinan di Provinsi Jambi pada triwulan pertama tahun 2023 hanya 7,5%. Jumlah itu turun 0,12% dibandingkan angka kemiskinan pada September 2022 mencapai 7,7%. Turunnya angka kemiskinan itu disebabkan tumbuhnya perekonomian masyarakat pada awal tahun 2023 dan terciptanya lapangan pekerjaan. Angka kemiskinan itu berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik atau BPS Republik Indonesia pada 17 Juli lalu. Sementara BPS Provinsi Jambi baru akan merilis angka kemiskinan di setiap kabupaten kota pada 1 Agustus mendatang. Nah, sebagai gambaran sementara, kemiskinan di Provinsi Jambi turun sebesar 0,12 poin persen jika dibandingkan dengan kondisi September 2022. Jadi kemiskinan di bulan Maret 2023 untuk Provinsi Jambi sebesar 7,58% atau turun sebesar 0,12 persen poin dibandingkan kondisi September 2022. Indikator turunnya penyebab kemiskinan, perekonomian kita membaik. Di triwulan 1 2023 kita bisa tumbuh 5%, lapangan usaha yang menciptakan pendapatan, yang mengurangi pengangguran, semuanya tumbuh baik, termasuk tingkat pengangguran terbuka kita di Februari 2023 juga mengalami penurunan. Selain lapangan pekerjaan, pengendalian inflasi yang dilakukan pemerintah Provinsi Jambi juga berdampak dalam menekan angka kemiskinan. Joko TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jambi defisit 400 miliar pada tahun 2023. Defisit anggaran terjadi karena adanya kekeliruan prediksi perhitungan keuangan. Menyikapi defisit anggaran pendapatan belanja daerah APBD hingga 400 miliar rupiah pada tahun 2023, Gubernur Jambi Al-Haris akhirnya memberikan penjelasan terkait masalah keuangan pemerintah Provinsi Jambi. Gubernur mengatakan defisit APBD terjadi karena kesalahan prediksi perhitungan keuangan yang dilakukan OPD teknis. Kekeliruan itu mulai dari kesalahan prediksi perhitungan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 2022 yang serapannya cukup baik. Defisit anggaran juga terjadi karena kekeliruan prediksi pada perhitungan penerimaan dana bagi hasil, serta dana transfer pusat ke daerah yang mengacu pada perhitungan tahun 2022. Padahal, untuk tahun 2023, dua sumber pendanaan malah menurun. Defisit APBD juga semakin bertambah dengan aturan baru penyiapan alokasi 40% pembiayaan pilkada serentak yang sudah harus dilakukan melalui APBD perubahan 2023. Teman-teman ini kan salah dalam menghitung, memprediksi berapa serapan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, penerimaan. Teman-teman masih menghitung penerimaan seperti tahun sebelumnya. Padahal di tahun ini yang pertama DBH pasti menurun. Nah, ini bukan defisit, ini salah prediksi saja. Gubernur menekankan, guna mengatasi permasalahan tersebut, tim anggaran pemerintah daerah diminta segera merasionalkan APBD dengan baik. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Kasus kayu ilegal yang diamankan Bahar Kampori di perairan Tanjung Jabung Timur masuk tahap persidangan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Jambi hari ini.
Saudara Anda menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen menuju pemilu 2024. Badan Pengawas Pemilu berkomitmen untuk melakukan pencegahan terjadinya politik uang pada pemilu 2024 dan salah satunya dengan mendorong seluruh anggota Bawaslu se-Indonesia untuk membuat terobosan pencegahan politik uang. Praktik politik uang hingga saat ini masih menjadi persoalan besar di tengah proses demokrasi di Indonesia. Politik uang merupakan sebuah kejahatan dalam demokrasi sehingga sudah sepatutnya masyarakat menolak praktik kotor ini dan turut menjaga kualitas demokrasi agar lebih baik. Anggota Bawaslu RI Loli Suhenti mengatakan pihaknya berkomitmen untuk melakukan berbagai upaya agar tidak terjadi politik uang pada pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Salah satunya dengan mendorong seluruh jajarannya mulai dari tingkat provinsi, kabupaten kota, kecamatan, hingga kelurahan dan desa untuk membuat inovasi atau terobosan pencegahan politik uang. Tak hanya itu, Bawaslu juga memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak menerima uang kampanye dari tim caleg dan calon kepala daerah. Tentu dalam konteks ini pencegahan ini dilakukan dengan cara membangun hubungan baik kemitraan semacam ini sehingga kita enak komunikasinya. Yang kedua, pencegahan juga penting dilakukan supaya kita itu sudah tindakan preventif, memberikan pemahaman yang sama akan regulasi itu jadi penting karena kita sama-sama ingin pemilu kita itu jauh lebih baik. Selain memperkuat kesadaran masyarakat tentang sanksi hukum melakukan politik uang, pihaknya juga terus meningkatkan kemampuan pengawas pemilu tentang politik uang, serta gencar melakukan sosialisasi terkait bahaya politik uang. Dengan meminimalisir atau melakukan upaya pencegahan pelanggaran, diharapkan pemilu 2024 dapat berjalan aman, damai, berintegritas, dan berkualitas. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, KPU Provinsi Jambi akan segera menyusun daftar pemilih tambahan pemilu 2024. Penyusunan DPTB ini penting karena bagian dari hak pemilih agar dapat menggunakan hak suaranya meski bukan tempat di mana dia terdaftar sebagai pemilih. Sebagai penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum wajib melindungi hak semua warga negara Indonesia dalam menggunakan hak pilihnya sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku. Karena itu, KPU RI telah melaksanakan rapat koordinasi nasional bersama KPU Provinsi se-Indonesia di Sorong, Papua terkait progres dan laporan potensi pemilih yang masuk dalam daftar pemilih tambahan atau DPTB dan daftar pemilih khusus atau DPK pemilu 2024. Ketua KPU Provinsi Jambi Iron Syahroni mengatakan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang pemilu, terdapat 3 istilah daftar pemilih. Pertama, daftar pemilih tetap atau DPT. Kedua, daftar pemilih tambahan atau DPTB dan daftar pemilih khusus atau DPK. Untuk DPTB terdapat beberapa kategori yakni pindah pemilih karena menjalankan tugas pemerintahan di tempat lain, menjalani rawat inap di rumah sakit atau keluarga yang mendampingi, penyandang disabilitas di panti sosial, menjalani rehabilitasi narkoba, tahanan, siswa atau mahasiswa yang jauh dari rumah, pindah domisili dan korban bencana alam. Sementara untuk DPK, warga yang memiliki hak pilih namun belum terdata dalam DPT. Pemilih kategori ini dapat menggunakan hak pilihnya cukup dengan membawa KTP elektronik di TPS terdekat sesuai alamat pada KTP. Penyusunan DPTB sangatlah penting karena bagian dari hak pemilih agar nantinya mereka dapat menggunakan hak suaranya meskipun bukan tempat di mana mereka terdaftar sebagai pemilih. Pemilih kategori DPTB maupun DPK harus memiliki surat pindah pemilih yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Kota atau PPK maupun PPS. Kan begini, orang yang terdaftar di dalam DPTB itu adalah mereka yang terdaftar di DPT, terdaftar di lokasi tempat tinggal mereka sesuai dengan KTP elektronik mereka masing-masing ya. Nah, tapi pada hari H mereka tidak bisa memilih. Misal gini, adalah orang yang sakit ya nanti kan, kemudian orang yang ditahan misal gitu kan, kemudian petugas-petugas pemerintah misalnya yang ASN pada hari H itu ditugasi di tempat lain oleh pejabatnya atau bupatinya kan, atau nanti petugas-petugas KPU misalnya yang pada hari H itu bertugas di tempat lain. Nah, seperti itu bisa dilakukan. Menindaklanjuti hasil dari Rakornas, KPU Provinsi Jambi akan mengumpulkan 11 KPU Kabupaten Kota pada Kamis 27 Juli mendatang. Rapat koordinasi penyusunan daftar pemilih tambahan atau DPTB dan daftar pemilih khusus atau DPK itu akan digelar di Kabupaten Merangin. Andri Wijaya, TVRI Jambi melaporkan.
Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Sidang kasus dugaan Tipikor pengesahan RAPBD Provinsi Jambi kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jambi. Sidang lanjutan ini beragendakan pembacaan vonis untuk terdakwa M. Juber, Poprianto, Ismet Kahar, dan Tartinia. Sidang lanjutan kasus dugaan Tipikor pengesahan RAPBD Provinsi Jambi kembali dipersidangkan di Pengadilan Tipikor Jambi. Sidang lanjutan ini beragendakan mendengarkan pembacaan vonis untuk terdakwa Poprianto, Ismet Kahar, Juber, Tartinia. Dalam pembacaan putusan itu, hakim menetapkan vonis hukuman 4 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah untuk masing-masing terdakwa. Penasihat hukum terdakwa Musri Nawli mengatakan pada vonis itu hakim tidak merincikan secara rinci tentang penggunaan pasal Tipikor terhadap terdakwa. Dalam 1 pekan ke depan, terdakwa akan menentukan banding atau tidaknya terhadap putusan hakim. Kalau dari cerita itu apa gimana? Dikembalikan lagi. Karena kalau dari faktanya nih ya, itu kan Mas terima itu cuma 280.000 sama 280.000 sama 207.000. Jadi mereka balik ke persen itu. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (KPK) menuntut terdakwa kasus Tipikor pengesahan RAPBD Jambi dengan tuntutan 4 tahun penjara. Para terdakwa dituntut berdasarkan pasal tindak pidana korupsi. Asar TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, aliansi mahasiswa dan puluhan masyarakat Dusun Pematang Bedaro Kumpe Ulu Kabupaten Muaro Jambi menggelar unjuk rasa di depan Mapolda Jambi. Para pengunjuk rasa minta Polda Jambi membantu menyelesaikan permasalahan masyarakat yang belum terselesaikan. Aliansi mahasiswa bersama puluhan masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapolda Jambi Senin sore. Aksi unjuk rasa ini dilakukan terkait buntut pembubaran paksa tim gabungan Polda Jambi kepada warga Dusun Pematang Bedaro, Kecamatan Kumpe Ulu, Kabupaten Muaro Jambi yang memblokir jalan utama perusahaan PT FPIL beberapa hari lalu. Koordinator aksi Ilham Alfarizi mengatakan pasca aksi pembubaran itu, massa hanya meminta keadilan kepada Polda Jambi atas warga Kumpe yang tertindas dalam aksi pembubaran paksa saat memblokir jalan di PT FPIL. Terdapat 6 tuntutan yang diberikan pada aksi ini, di antaranya meminta membebaskan 5 orang warga yang telah ditahan Polda Jambi, serta menyelesaikan konflik antara perusahaan dan masyarakat. Untuk tuntutannya, yang pertama, hentikan tindakan represif aparat kepolisian. Yang kedua, bebaskan 5 tersangka yang sedang ditahan. Yang ketiga, selesaikan konflik lahan PT PIL dengan masyarakat Pematang Bedaro. Yang keempat, meminta pertanggungjawaban atas tindakan represif aparat kepolisian kepada warga Pematang Bedaro. Sementara itu, setelah aksi unjuk rasa, Polda Jambi akan merencanakan mengumpulkan seluruh elemen yang berkepentingan terkait konflik perusahaan dan warga tersebut. Direncanakan mediasi ini akan dilaksanakan pada Rabu mendatang. Asar TVRI Jambi melaporkan. Satres Narkoba Polresta Jambi menangkap 6 pelaku pesta narkoba di kawasan eks-lokalisasi Pucuk. Penangkapan 6 pelaku itu memicu pengerudukan yang dilakukan kaum Hawa di kawasan tersebut. 6 pelaku penyalahgunaan narkoba diringkus tim Satres Narkoba Polresta Jambi. Mereka diamankan polisi saat pesta sabu di salah satu rumah pelaku berinisial LC di RT 5, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi atau kawasan eks-lokalisasi Pucuk belum lama ini. Dari tangan pelaku, polisi menyita 1 paket sabu kecil seberat 1 gram dan alat hisap. Menurut Polresta Jambi Kombes Pol Eko Wahyudi, penangkapan ini memicu pengerudukan salah satu rumah warga lainnya yang berjarak 400 meter dari lokasi penggerebekan awal. Pengerudukan ini diinisiasi salah satu istri pelaku. Dari kawasan itu warga mendapatkan puluhan alat isap dan plastik sabu serta uang senilai 25 juta rupiah. Berawal didahului dengan adanya penangkapan terhadap 6 orang pelaku penyalahgunaan narkoba ini oleh Sat Narkoba Polresta Jambi. Begitu mereka kita dapatkan pada pukul 14.30, kemudian kita kembali ke Polresta untuk dilakukan pengembangan pada pukul 16.30. Selang mungkin setengah jam kemudian, ibu-ibu itu melakukan penggerudukan atau mendatangi rumah yang disinyalir tempat beredar narkoba. Proses penyelidikan atas kasus itu terus dilakukan. Pelaku saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat Undang-Undang Penyalahgunaan Narkoba. Polisi masih memburu pengedar atau bandar narkoba dari kawasan tersebut. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara, kasus kayu ilegal yang diamankan Bahar Kampolri di perairan Tanjabtim masuk tahap persidangan. Puluhan kubik kayu itu berasal dari Kepulauan Riau. Puluhan kubik kayu tanpa disertai dokumen resmi yang diamankan Subdit Gakumdit Polair Korpolair Bahar Kampolri di perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur naik ke tahap persidangan. Kayu itu diketahui berasal dari Singkep, Provinsi Kepulauan Riau. Aji Prakoso selaku humas dan salah satu hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur mengatakan sidang tahap kedua pada kasus ini sudah dilaksanakan pada 13 Juli 2023. Salah satu terdakwa bernama Ruslan, warga Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dari dakwaan jaksa penuntut umum, kasus ini terkait adanya pengangkutan kayu melalui jalur perairan yang tidak disertai oleh dokumen resmi. Terdakwa berstatus sebagai nahkoda kapal yang mengangkut 10 kubik kayu tanpa dokumen resmi. Tuntutan hukuman akan dibacakan setelah adanya rangkaian persidangan mulai dari dakwaan dan keterangan saksi. Pengangkutan kayu, kalau kita lihat dari dakwaannya, dakwaan penuntut umum untuk pengangkutan kayu tidak berdasarkan surat keterangan hasil hutan ya. Jadi dia mengangkut membawa kayu tidak berdasarkan dokumen. Selain puluhan kubik kayu, barang bukti yang disita pada kasus ini yakni 1 unit kapal motor. Penyitaan dilakukan polisi sesuai berita acara Sita pada 25 Mei lalu. Liva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Wakil Gubernur Abdullah Sani menghadiri PKM ketiga PT KIN se-Sumatera dan PTI se-Asia Tenggara. Informasi selengkapnya dalam segmen advertorial Saudara sesaat lagi. Saudara, Anda menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menghadiri PKM ketiga PT KIN se-Sumatera dan PTI se-Asia Tenggara. Kegiatan yang digelar di UIN STS Jambi ini diharapkan mampu melahirkan SDM yang kreatif dan inovatif. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menghadiri pembukaan Pekan Kreativitas Mahasiswa ketiga PT KIN se-Sumatera dan PTI se-Asia Tenggara yang berlangsung di Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Kegiatan yang bertaraf internasional ini diikuti 1.530 peserta dari 22 perguruan tinggi se-Sumatera dan 9 perguruan tinggi Islam di Asia Tenggara. Terdapat 33 cabang perlombaan yang digelar pada PKM ini, di antaranya bidang ilmiah, seni, dan bidang olahraga. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mengatakan selain diharapkan dapat menjadi wadah untuk melatih dan meningkatkan kemampuan mahasiswa, PKM ini juga diharapkan mampu menjadi ajang bagi seluruh kontingen untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah dan kerukunan antar mahasiswa perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Agama. Saya sampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat mendukung dan memberikan kontribusinya dalam pelaksanaan kegiatan Pekan Kreativitas Mahasiswa ketiga ini. Suatu kebanggaan bagi masyarakat Provinsi Jambi dan kami semua. Salah satu universitas terbaik di Provinsi Jambi ini mendapat kesempatan menjadi tuan rumah. Kegiatan berskala regional Sumatera dan perguruan tinggi Islam se-Asia Tenggara. Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan sukses. Terselenggaranya PKM ketiga PT KIN se-Sumatera dan PTI se-Asia Tenggara di bumi sepucuk Jambi 9 Lurah ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Provinsi Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi berkomitmen dalam mendukung terselenggaranya PKM yang diselenggarakan di UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, Pekan Kreativitas Mahasiswa ketiga PT KIN se-Sumatera dan PTI se-Asia Tenggara resmi dibuka. Kegiatan yang diselenggarakan di Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi itu berlangsung hingga 29 Juli mendatang. Pekan Kreativitas Mahasiswa atau PKM ketiga PT KIN se-Sumatera dan PTI se-Asia Tenggara yang diselenggarakan di Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi resmi dibuka Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia yang diwakili Kasubdit Sarpras dan Kemahasiswaan PT KI Zulpan Syarif Supriyadi Hasibuan.
Pembukaan yang berlangsung pada Senin pagi di Auditorium Profesor Chatib Huswain UIN STS Jambi itu mendapat apresiasi dari Kemenak Republik Indonesia. Apresiasi itu diberikan karena peserta tak hanya dari tingkat nasional namun juga berasal dari perguruan tinggi Islam Asia Tenggara. Penyelenggaraan PKM ketiga ini diharapkan mampu menjadi ajang untuk mempersiapkan para atlet dalam menghadapi event nasional. Kegiatan tak hanya menjadi wadah pembinaan prestasi, namun juga pembentukan karakter, mental, spiritual, akhlak, serta memperkuat persaudaraan kebangsaan menuju Indonesia Unggul 2045. Kasubdit Sarpras dan Kemahasiswaan Zulpan Syarif Supriyadi Hasibuan mengapresiasi rektor beserta jajaran dan para panitia yang telah bekerja keras untuk dalam menyiapkan Pekan Kreativitas Mahasiswa. Zulpan Syarif Supriyadi berpesan agar para peserta kontingen Dewan Hakim, juri dan wasit dapat menjaga integritas, moralitas, dan sportivitas dalam bertanding. Selamat dan sukses serta mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan PKM ini karena kegiatan PKM ini sangat positif dalam rangka untuk menumbuh kembangkan bakat, minat, kemampuan dan prestasi dari adik-adik kita, dari para mahasiswa kita di PTKN dan juga tentunya mahasiswa PTI dari beberapa negara yang diundang dari Asia Tenggara. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mengatakan, Pekan Kreativitas Mahasiswa ini menjadi ikhtiar bersama untuk mempersiapkan mahasiswa menjadi sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas. Dengan solidaritas yang terjalin diharapkan dapat membawa perubahan bagi masyarakat. Kegiatan ini akan membuat spirit semangat baru untuk khususnya IAIN sendiri dan Mahasiswa Jambi. Bagaimana kita untuk meningkatkan kebersamaan, intinya adalah meningkatkan kualitas dan kualitas yang sudah ada. Kami sampaikan terima kasih kepada sukses melaksanakan kegiatan ini dan mudah-mudahan saya ulangi tidak kecil hatinya untuk UIN sendiri dan masyarakat di Jambi itu kita. Demikian, selamat Pak Rektor. Maaf atas kekurangan kami dan Provinsi Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Taha Syaifuddin Jambi Profesor Syuaidi Asy'ari mengatakan berbagai capaian telah diraih UIN STS Jambi. Di antaranya menduduki ranking dunia Times Higher Education, ranking ke-7 dunia sebagai kampus ramah disabilitas versi UNESA di Metrik. Selain menyampaikan berbagai capaian, Profesor Syuaidi Asy'ari juga memaparkan rencana strategis UIN Jambi sebagai badan pelayanan umum dengan membangun Compact Edu-Ecotourism di kampus 2 UIN STS Jambi. Terima kasih kepada Bapak Gubernur yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Gubernur Bapak Dr. Andes Haji Abdullah Sani. Kami dalam rangka kegiatan seperti ini adalah rangka menciptakan profil alumni calon pemimpin masa depan yang sportif dan ada pada aturan perlu pelatihan. Karena itulah kami melakukan kegiatan ini. Karena itu dukungan dari pemerintah daerah dalam menciptakan profil alumni seperti sangat kami harapkan. Terima kasih atas berkenan Bapak Gubernur hadir, dalam hal ini Bapak Wakil Gubernur, dan ke depan ini kita siap untuk bekerjasama dengan pemerintah daerah menciptakan calon pemimpin masa depan sumber daya manusia melalui UIN Sultan Toha Jambi. Terima kasih banyak. PKM ketiga PT KIN dan PTI diikuti 1.530 peserta dari 22 perguruan tinggi se-Sumatera dan 9 perguruan tinggi Islam di Asia Tenggara. Di antaranya Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, kemudian Kamboja, dan Brunei Darussalam. Ajang perlombaan telah dimulai sejak 20 Mei lalu dan berakhir pada 29 Juli mendatang. Kegiatan yang digelar secara daring dan luring ini mempertandingkan 33 cabang lomba, yakni di bidang ilmiah 10 cabang, bidang seni 11 cabang, dan bidang olahraga 12 cabang lomba. Lomba digelar di 5 venue, di antaranya berlokasi di Kampus 1 dan Kampus 2 UIN STS Jambi, GOR Kota Baru Jambi, Natasha Badminton Hall Simpang Rimbo, dan Danau Sipin Kota Jambi. Pekan Kreativitas Mahasiswa pada tahun ini mengusung tema Kembangkan Talenta Mahasiswa, Junjung Sportivitas, Raih Prestasi dan Rekognisi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Bupati Masuri membuka Muscap Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM Kabupaten Bungo ketiga tahun 2023. Masuri meminta IMM turut berkolaborasi dalam membangun daerah. Bupati Masuri Senin kemarin membuka musyawarah cabang ketiga IMM Kabupaten Bungo.
Masyari mengatakan IMM merupakan gerakan mahasiswa Islam yang bertujuan untuk mengusahakan terbentuknya akademisi Islam yang berakhlak mulia dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah, yakni menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam. Muscap ini diharapkan dapat membawa harapan baru dalam mengangkat marwah IMM Bungo sebagai salah satu organisasi yang teguh memegang eksistensi sebagai gerakan mahasiswa Islam. IMM secara otonom bergerak dalam bidang keagamaan, kemahasiswaan, dan kemasyarakatan. IMM diharapkan mampu berkolaborasi dan mempunyai peran penting dalam membangun Kabupaten Bungo. Tak hanya itu, IMM Bungo juga diharapkan turut berpartisipasi dan berperan aktif dalam memerangi radikalisme, penyalahgunaan narkoba di kalangan mahasiswa, dan kegiatan negatif lainnya di kampus. Kami menyampaikan selamat kepada kawan-kawan. Di sini juga nanti akan memilih pengurus periode berikutnya. Mudah-mudahan dipilih pengurus yang mumpuni, yang bisa membawa organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ini tentu ke arah yang lebih baik lagi. Dan yang penting bisa berkolaborasi dengan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Bungo ini, membantu pemerintah Kabupaten Bungo tentu untuk membangun Kabupaten Bungo yang lebih baik lagi ke depan. Yang kedua, selamat melaksanakan musyawarah kepada kawan-kawan sekalian. Tentu jaga kondisivitas, jaga keamanan, ketertiban. Biasa berbeda pendapat, namun itu adalah satu tujuan membesarkan organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ini. Muscap ketiga IMM Cabang Bungo mengusung tema aktualisasi gerakan Ikatan Cabang Muhammadiyah menuju regenerasi yang berkemajuan. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. 2.600 jemaah haji Provinsi Jambi dipastikan telah kembali ke daerahnya masing-masing. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Jambi hari ini. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen Liputan Haji 2023. Ya, Saudara Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menyambut kepulangan 370 jemaah haji Provinsi Jambi Kloter 23. Kloter 23 berasal dari Kabupaten Batanghari, Muara Jambi, dan Kota Sungai Penuh. Pemerintah Provinsi Jambi kembali menerima kepulangan 370 orang jemaah kelompok terbang 23. Penerimaan kepulangan jemaah yang berasal dari Kabupaten Batanghari, Muaro Jambi, dan Kota Sungai Penuh itu disambut Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani di Asrama Haji Embarkasi Haji Antara Provinsi Jambi. Abdullah Sani menyampaikan selamat datang kepada seluruh jemaah haji yang telah melaksanakan rangkaian ibadah haji tahun 1444 Hijriah. Abdullah Sani mendoakan seluruh jemaah menjadi haji dan hajah yang mabrur sehingga mampu menjadi individu yang positif dan menjadi contoh bagi keluarga maupun lingkungan sekitar. Proses pemulangan jemaah haji Kloter 23 secara umum berjalan lancar. Seluruh jemaah dinilai dalam kondisi baik dan siap untuk melanjutkan kepulangan ke daerahnya masing-masing. Abdullah Sani berharap seluruh jemaah haji nantinya sampai ke tujuan dan dapat berkumpul kembali bersama keluarga. Apa yang diharapkan Pak Wali, Pak Kabit tadi, insya Allah sampai akhir hayat nanti kalau haji mabrur, insya Allah tetap tertanam, tetap ada pada diri kita semuanya. Haji yang mabrur. Tapi Ibu sekalian yang saya hormati, izinkan saya bukan berlebihan. Maaf Bapak yang depan. Kami meyakini bahwa Bapak Ibu sekalian adalah orang yang paling mulia hari ini. Apalagi belum sampai rumah, haji yang mabrur musafir pula. Kenapa melihat dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Amin. Ketakwaannya ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islamnya baru digembleng di sana. Alhamdulillah. Hubungan kepada Allah insya Allah mantap. Jumlah pemulangan jemaah haji Kloter 23 itu berkurang dari jumlah awal saat pemberangkatan. Berkurangnya jumlah jemaah haji itu karena ada 2 jemaah haji yang tanazul dan 2 jemaah haji lainnya tinggal di Batam. Karena masalah kesehatan, Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan.
Wakil Bupati Batanghari Bahtiar menyambut kepulangan para jemaah haji pada Senin sore. Kedatangan rombongan jemaah haji di serambi rumah dinas Bupati Batanghari itu disambut sukacita oleh keluarga yang telah menunggu. Sebanyak 138 orang jemaah haji asal Kabupaten Batanghari tiba di serambi rumah dinas Bupati Batanghari pada Senin sore. Kepulangan para jemaah haji itu disambut sukacita oleh para keluarga yang telah menunggu kepulangan para jemaah usai 40 hari menjalankan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Selain keluarga, kepulangan jemaah haji itu juga disambut Wakil Bupati Batanghari Bahtiar serta Kemenak Batanghari. Bahtiar menyampaikan rasa syukur atas kepulangan para jemaah haji ke tanah air dalam keadaan selamat dan sehat. Bahtiar berharap ibadah haji yang dijalani di Tanah Suci Mekah menjadi pengalaman serta amalan untuk seluruh jemaah. Gelar atau status haji yang disandang para jemaah haji harus dapat diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Alhamdulillah, subhanallah wa bihamdihi, kita sudah dapat melaksanakan ibadah haji ini dengan sempurna. Kami juga mengharapkan dapat lagi menambahkan amal ibadah kita menjalankan sehat kita sudah dilaksanakan di Tanah Suci Mekah maupun Medina ini. Kemudian kita lanjutkan di tengah-tengah masyarakat kita di Kabupaten Batanghari, di tengah-tengah keluarga kita lagi. Dapat kita menambahkan amal ibadah kita. Kepulangan jemaah haji kloter 23 asal Kabupaten Batanghari ini mendapat pengawalan ketat dari pihak keamanan, kepolisian, dan Satpol PP Batanghari. Di tengah menuju perjalanan kepulangan ke tanah air, beberapa orang jemaah haji Kabupaten Batanghari mengalami sakit. Dari hasil pengecekan status kesehatan, 2 orang terpaksa harus dirujuk ke Rumah Sakit Umum Jambi. Allahumma jannilna bil afiyati salamah. Allahumma jannilna bil afiyati salamah. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji tahun 1444 Hijriah, 2.600 jemaah haji Provinsi Jambi, termasuk petugas, dipastikan telah balik ke daerahnya masing-masing usai dipulangkan. 2.600 jemaah haji termasuk petugas dipastikan telah tiba di Provinsi Jambi usai menyelesaikan rangkaian ibadah haji tahun 1444 Hijriah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Zostavia mengatakan, para jemaah haji itu merupakan jemaah yang tergabung pada kelompok terbang 17 hingga 23. Kloter 17 yang masuk dalam gelombang pertama pemberangkatan jemaah haji asal Indonesia menjadi kloter pertama yang tiba di Provinsi Jambi. Kemudian secara bergantian jemaah yang tergabung dalam kloter 18 hingga 23. Saat ini hanya tersisa 2 kloter jemaah yang belum pulang ke Provinsi Jambi, yakni kloter 24 dan 34 yang merupakan kloter haji tambahan. Zostavia memastikan proses pemulangan jemaah haji dapat berjalan baik dan lancar. Seluruh jemaah yang tiba dalam kondisi sehat dan dapat melanjutkan proses pemulangan ke daerahnya masing-masing. Untuk jemaah haji Provinsi Jambi hingga hari ini sudah pulang ke tanah air sejumlah 2.600 orang dari 3.113 orang. Masih ada kloter 24 yang insya Allah malam besok yang belum akan sampai di asrama haji dan kondisinya cukup baik. Sania Wahyuningsi Abdurrahman menjadi jemaah haji termuda Indonesia pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1444 Hijriah. Jemaah haji wanita berusia 18 tahun dari Kabupaten Batanghari itu tiba di embarkasi haji antara Provinsi Jambi pada Senin sore kemarin setelah dipulangkan dari Mekah. Pada musim haji tahun 2023, Provinsi Jambi memberangkatkan sebanyak 3.113 jemaah haji ke Tanah Suci yang terbagi dalam 9 kelompok terbang. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Labbaik Allahumma labbaik. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Kita ke informasi lainnya, saudara. Seorang pengendara sepeda motor tewas setelah masuk ke jurang sedalam 3 meter di jalan turunan Bukit Terasi, Kecamatan Depati 7, Kecamatan Kabupaten Kerinci maksud kami. Laka lantas itu diduga karena tak berfungsinya rem sepeda motor korban.
Beginilah kondisi pengendara sepeda motor yang tewas setelah masuk ke jurang sedalam 3 meter di Jalan Turunan Bukit Terasi, Kecamatan Debati 7, Kabupaten Kerinci. Sejumlah warga dan para relawan yang melintas bersama unit laka Satlantas Polres Kerinci yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi korban dari jurang sedalam 3 meter. Korban yang bernama Marsiswati langsung dibawa petugas ke rumahnya di Desa Kototuo, Kecamatan Debati 7, Kerinci. Sementara rekan korban Yani hanya mengalami luka-luka. Diduga korban meninggal dunia di lokasi kejadian karena mengalami benturan dengan benda keras di dalam jurang. Sepulang kami dari ladang, kami melihat sudah banyak orang sudah ramai datang ke tempat kejadian. Memang benar terjadi kecelakaan. Itu 2 orang perempuan pakai motor metik. Kemungkinan apakah remblong atau apa jatuh dalam daerah ini, pengairan. Di sini kemungkinan yang satunya 2 perempuan itu, yang satunya meninggal dunia, yang satunya luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit. Korban bersama rekannya bermaksud akan kembali ke rumahnya usai berwisata ke panorama puncak Bukit Terasi di Kecamatan Debati 7, Kerinci. Kecelakaan di Jalan Raya Belui Tinggi ini sering terjadi karena kondisi jalan yang curam. Ilwan TVRI Jambi melaporkan. Yani Roy, nelayan yang hilang di laut beberapa hari lalu telah ditemukan pada Senin kemarin. Korban ditemukan pada hari ketiga pencarian oleh tim SAR gabungan. Pencarian Yani Roy hingga ke arah timur laut dan utara oleh tim SAR gabungan berhasil ditemukan. Jasad Yani Roy ditemukan sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat oleh nelayan. Basarnas Unit Siaga SAR Tungkal Erwin David mengatakan, pasca penemuan jasad Yani Roy langsung dievakuasi nelayan dan tim SAR gabungan ke Posko Dermaga sekitar 15 waktu Indonesia Barat. Jasad Yani Roy dibawa ke RSUD Kiai Haji Daud Arif Kuala Tungkal. Jadi selamat sore. Setelah melakukan pencarian selama 3 hari ini, kita dari tim SAR gabungan telah berhasil mengevakuasi jatuh dari kapal. Temukannya tuh posisi di pukul 13.30. Tadi kita dapat informasi dari nelayan. Terus nelayan melakukan evakuasi di sana, dibawa menuju Kuala Tungkal. Tim SAR gabungan melakukan intercept. Jadi kita intercept, kita evakuasi dari nelayan, baru kita bawa ke pelabuhan Lasdap. Jasad Roy didapati mengapung di perairan Tungkal 6,4 nm timur laut dari lokasi kejadian. Didi Haryadi TVRI Jambi melaporkan. Saudara, diduga akibat korsleting listrik 1 unit rumah di kawasan seberang kota Jambi terbakar. Tidak ada korban jiwa pada kejadian ini, namun korban mengalami kerugian mencapai puluhan juta rupiah. 1 unit rumah di kawasan Jalan Kiai Haji Ibrahim RT 05 Kelurahan Olah Kemang, Kecamatan Danau Telu, Kota Jambi terbakar Selasa siang. Terlihat melalui video amatir api dengan cepat menghabiskan bangunan rumah. Kebakaran diduga akibat percikan api yang ditimbulkan aliran listrik di dalam rumah. Api baru dapat dipadamkan setelah petugas damkar mengerahkan sejumlah unit mobil damkar ke lokasi kejadian. Kadis Damkar Kota Jambi Mustari mengatakan petugas damkar langsung turun ke lokasi setelah mendapat informasi kebakaran dan segera memadamkan api sebelum meluas ke rumah warga sekitar. Jumlah personil yang kita turunkan 60 orang dan ini dapat diatasi, tidak ada penyebaran ke rumah-rumah warga, dan kami berharap kepada seluruh masyarakat untuk tidak meninggalkan rumah dalam kondisi peralatan listrik yang tidak dicabut, karena dugaan sementara yang kami lihat dalam kondisi tempat kejadian kebakaran ini diakibatkan itu adalah dari kipas angin corok yang tidak dicabut. Meski tidak ada korban jiwa, namun diperkirakan korban mengalami kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Asar TVRI Jambi melaporkan. Saudara, informasi lintas andalas tersebut menjadi penutup perjumpaan kita dalam Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Habib Wijaya. Dan saya Rahmadani Putri bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.